Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas optimasi dalam sistem tenaga listrik dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Agung Dwi Rizky Gultom dan rekan saya Dwi Wahyu Sembiring, Bedwin Simbolon, dan Masito Nur Pertiwi. Di sini judul proyek kami yaitu Optimal Economic Load Dispatch menggunakan Artificial Bee Colony. Nah, pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada economic load dispatch, yang kedua ada artificial bee colony, yang ketiga ada implementasi, dan keempat ada pemrograman. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama yaitu economic load dispatch. Baik, economic load dispatch adalah biaya produksi energi listrik dijelaskan dengan tiga sumber utama, yaitu pembangunan fasilitas, biaya kepemilikan, dan biaya operasional. Biaya operasional adalah yang paling signifikan dari tiga ini, dan fokusnya akan berada pada ekonomi operasi. Aliran daya optimal, the optimal power flow atau OPF, dan pengiriman ekonomi atau economic dispatch, atau pengiriman ekonomi atau lingkungan subjek untuk operasi yang optimal dan ekonomis dan proses perencanaan sistem tenaga modern. Masalah ini dirumuskan secara matematis dan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi objektif yang dipilih, seperti biaya bahan bakar. Dalam penyelesaian masalah ini, kurva biaya bahan bakar biasanya direpresentasikan oleh fungsi linear, kuadrat, atau kubik, karena parameter fungsi-fungsi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti suhu operasi, sekitar, dan penuaan unit pembangkit. Salah satu masalah terpenting adalah memiliki estimasi yang akurat dari parameter kurva biaya bahan bakar unit termal. Dengan demikian, pendekatan realistis fungsi biaya bahan bakar terhadap kurva biaya aktual dengan memperkirakan parameter fungsi biaya secara berkala sangat penting. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bedwin Simbolon. Berikutnya algoritma bee colony. Algoritma ABC adalah algoritma optimasi metaheuristik, telah diperkenalkan dengan mensimulasikan proses kehidupan dan sikap lebah madu dalam sebuah koloni. Dalam proses pencarian algoritma ABC, lebah buatan memodifikasi posisi makanan mereka seiring waktu untuk menemukan lokasi sumber makanan yang memiliki jumlah nektar yang tinggi. Oleh karena itu, mereka menemukan sumber makanan dengan jumlah nektar tertinggi. Ada tiga jenis lebah dalam koloni lebah buatan, yaitu lebah pekerja, lebah pengamat, dan lebah pengintai. Lebah pekerja memanfaatkan sumber makanan dan memberikan informasi tentang jumlah nektar sumber makanan kepada para pengamat. Para pengamat menunggu di area menari dan memutuskan sumber makanan mana yang harus dipilih. Tugas seorang pengintai adalah menemukan sumber makanan baru. Jumlah lebah pekerja adalah setengah dari koloni dan setengah koloni lainnya terdiri dari lebah pengamat. Karena hanya satu lebah pekerja yang ditugaskan untuk setiap sumber makanan, jumlah lebah pekerja sesuai dengan jumlah solusi dalam ruang pencarian. Dalam algoritma ABC, sementara lebah pekerja dan lebah pengamat mengendalikan proses eksploitasi, lebah pengintai melakukan proses eksplorasi, melakukan kedua proses secara bersamaan, membuat algoritma menjadi kuat. Tiga. Yang ketiga, adapun implementasi dalam algoritma ABC, solusi yang mungkin untuk masalah optimasi direpresentasikan oleh posisi sumber makanan dan kesesuaian solusi terkait dijelaskan oleh jumlah nektar dari sumber makanan ini. Di sini, cara kerja algoritma ABC dan implementasinya untuk estimasi masalah parameter kurva biaya bahan bakar dijelaskan langkah demi langkah.
Adapun langkah pertama yaitu masukkan data. Pada langkah ini nilai aktual fungsi biaya bahan bakar, batas pembangkitan untuk setiap unit, dan batas koefisien dibaca. Adapun langkah kedua yaitu inisialisasi parameter algoritma ABC. Pada langkah ini, parameter algoritma ABC seperti dimensi koloni, nomor siklus maksimum atau MCR, jumlah variabel, dan parameter batas diinisialisasi. Dan langkah ketiga, inisialisasi populasi dengan solusi acak. Pada langkah ini, sekumpulan sumber makanan inisiasi populasi awal S dengan solusi X1 dengan I sama dengan 1, 2, titik-titik sampai S dihasilkan secara acak oleh lebah dan jumlah nektarnya ditentukan, di mana S sesuai dengan ukuran lebah yang digunakan. Setiap solusi X1 direpresentasikan oleh vektor berdimensi D, di mana D sesuai dengan jumlah parameter yang akan dioptimalkan. Langkah keempat yaitu evaluasi kebugaran. Pada langkah ini, evaluasi fungsi kebugaran setiap posisi sumber makanan yang sesuai dengan lebah yang dipekerjakan di koloni dilakukan dengan menggunakan kesalahan yang diberikan dalam persamaan. Langkah kelima yaitu modifikasi posisi sumber makanan dan pemilihan lokal oleh lebah yang dipekerjakan. Pada langkah ini, lebah pekerja memodifikasi posisi sumber makanan, menemukan posisi baru ataupun solusi, menggunakan informasi visual yang dimilikinya terhadap sumber tersebut dalam ingatannya, dan menguji jumlah nektar dari sumber baru tersebut. Dalam algoritma ABC, sumber makanan baru yang ditemukan oleh lebah pekerja dijelaskan sebagai berikut, yaitu VIJ sama dengan XIJ ditambah IJ dikali XIJ dikurang XKJ, yaitu dengan K sama dengan 1, 2 hingga S, dengan J 1, 2 sampai D. Langkah ke-6, gunakan pengamat untuk sumber yang dipilih dan evaluasi kebugarannya. Setelah proses pencarian lokal pada langkah 5 selesai, lebah pekerja kembali ke sarang dan membagikan informasi jumlah nektar dari sumber-sumber tersebut kepada lebah pengamat yang menunggu di area menari. Faktanya, lebah pengamat ini disebut lebah pekerja sebelum pergi ke sumber makanan yang mereka kunjungi. Pada langkah ini, lebah pengamat membuat pilihan sumber makanan baru sesuai dengan informasi yang mereka ambil dari lebah pekerja dan jumlah nektar dihitung. Langkah ketujuh yaitu modifikasi posisi sumber makanan oleh penonton. Pada langkah ini, pengamat memodifikasi posisi sumber makanan untuk menemukan posisi baru atau solusi menggunakan informasi visual milik sumber tersebut dalam ingatan mereka dan memeriksa jumlah nektar dari sumber baru tersebut. Seperti halnya pada kasus lebah pekerja pada langkah 5. Proses seleksi laku dilakukan lagi untuk pengamat pada langkah ini, yaitu jika nilai kebugaran sumber makanan baru lebih baik daripada yang lama, sumber makanan baru disimpan dalam ingatan dan yang lama dibuang. Jika tidak, yang baru dibuang dari ingatan dan yang lama disimpan. Langkah ke-8 yaitu tinggalkan sumber makanan yang dieksploitasi. Langkah ini dilakukan berdasarkan parameter limit, yaitu jumlah siklus yang telah ditentukan sebelumnya untuk melepaskan sumber makanan. Dalam algoritma ABC, solusi ditinggalkan ketika solusi tersebut tidak dapat ditingkatkan. Langkah 9, pertahankan posisi yang dicapai sejauh ini dan tingkatkan perhitungan siklus. Langkah ke-10 yaitu menghentikan proses pencarian global. Ini akan disampaikan oleh rekan saya, Dwi Wahyu Sembiring. Baik, yang keempat itu ada pemrogramannya. Nah, yang pertama itu tujuan programnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi daya dari 3 unit generator atau dengan batasan daya tertentu agar total daya yang dihasilkan adalah 850 MW, sekaligus meminimalkan biaya bahan bakar atau fuel cost. Nah, yang kedua yaitu ada struktur program. Nah, program ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu adalah bagian pertama itu adalah problem definition.
bisa dilihat pada gambar. PD yaitu total daya yang harus dihasilkan. Kemudian NVAR yaitu jumlah generator 3 unit. Kemudian VAR-min dan VAR max yaitu batas daya minimum dan maksimum setiap generator. Kemudian ada price call yaitu harga bahan bakar yaitu $2,7 per MBTU. Kemudian ada cost curve yaitu koefisien biaya bahan bakar untuk setiap generator fungsi biaya yang digunakan. Kemudian ada fuel cost yaitu sama dengan 2 atau dalam kurung cost curve dikali P dikali price call, di mana P adalah daya keluaran setiap generator. Nah, yang kemudian yang kedua ada parameter metode ABC. Adapun pada program yaitu max IT yaitu jumlah iterasi maksimum. Kemudian NPOP-nya ukuran populasi atau jumlah solusi awal atau food source. Kemudian ada limit yaitu batas berapa kali solusi tidak dipengaruhi sebelum diganti atau fase pramuka. Kemudian yang ketiga ada initialization yaitu solusi awal diinisialisasi secara acak dengan memastikan bahwa setiap solusi memenuhi batas daya generator dan jumlah totalnya sama dengan 850 MW. Kemudian nilai biaya bahan bakar dihitung untuk setiap solusi awal. Baik, sekian untuk pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari perhitungan. Nah, di sini kami mendapatkan redistribusi daya iteratif yang menghasilkan P1 sama dengan 596,32, P2 sama dengan 199,03, dan P3 sama dengan 54,65. Nah, total daya yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 596,32 ditambah 199,03 ditambah 54,65 sama dengan 800 megawatt. Yang dimana lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 24,01. Yang dimana memenuhi kondisi optimalitas dan kendala total biaya. Selanjutnya kita masuk ke hasil dari optimal program yang kami dapat, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Wahyu Sembiring. Nah, untuk hasil dari program MATLAB-nya didapat generator output-nya yaitu 680 untuk di P1-nya, kemudian untuk di P2-nya didapat 113,3333, kemudian untuk di P3-nya didapat 56,66667. Yang mana kalau dijumlahkan itu didapat hasilnya 850 megawatt. Kemudian untuk fuel cost-nya didapat 26.010. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian dari pemaparan hasil proyek kami. Bila ada salah penghasilan atau penghitungan dari data yang kami dapat,
Mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.